Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sir, nama Taruna Muda Alfian Rizky Febriawan, jurusan Teknologi Nautika, kelas TN 2A, nomor induk Taruna 1233052010003. Mohon izin untuk menjelaskan mengapa pentingnya Anda sebagai calon-calon perwira transportasi pelayaran untuk mempelajari dan memahami ISM dan ISPS Code. Jelaskan bagaimana upaya-upaya untuk memastikan bahwa implementasi dari ISM dan ISPS Code sebagai upaya untuk menjamin keselamatan, keamanan kapal, dan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Berikut jawaban dari saya. Sangat penting sekali untuk mempelajari dan memahami ISM dan ISPS Code untuk perwira kapal, karena ini merupakan aturan yang menjelaskan tentang upaya menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayaran sebuah kapal. ISM Code sendiri merupakan kode manajemen internasional untuk keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran yang telah dirilis oleh IMO. Terdapat 13 kode atau aturan ISM Code. ISM Code diberlakukan secara menyeluruh untuk kapal-kapal niaga yang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002, yang artinya semua pengusaha kapal harus sudah melaksanakan ISM Code untuk mendapatkan Document of Complement bagi perusahaan dan SMC Safety Management Certificate untuk kapal. Istilah perwira harus mengerti apa yang harus direncanakan, planning, apa yang harus dikerjakan, action, dan apa yang harus dievaluasi dan dilaporkan reporting. ISPS Code suatu ketentuan atau peraturan yang berisi tentang tindakan khusus untuk meningkatkan keamanan kapal, perusahaan, dan fasilitas pelabuhan. Tujuannya adalah menetapkan kerangka kerjasama di negara anggota dan badan pemerintahan, administrasi lokal, industri pelayaran, dan pelabuhan untuk mendeteksi ancaman dan cara mengatasinya, dan menerapkan tanggung jawab dan peran masing-masing pihak yang terkait untuk meningkatkan keamanan maritim, menciptakan teknologi penelitian keamanan, memastikan pengumpulan dan pertukaran informasi, dan memastikan kepercayaan bahwa ketentuan maritim cukup dan profesional pada tempatnya. Penting pengetahuan yang dimiliki oleh perwira agar para bawahannya segan dan bisa diatur untuk menjalankan tugas beserta tanggung jawabnya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fikri Aliansyah. Saya dari kelas 2 Teknologi Nautika A, NIT 1233052010018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal praktek budaya keselamatan, di mana saya sebagai calon perwira kapal sangat penting untuk dapat mempelajari dan memahami segala aturan-aturan yang terdapat dalam dunia kemaritiman. Misalnya ISM dan ISPS Code. Supaya apa? Supaya saya dapat memimpin dan membawa kapal saya untuk selalu bisa melaksanakan segala tindakan sesuai dengan SOP dalam dunia kemaritiman itu sendiri. Baik, sebelumnya kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ISM Code dan apa itu SPS Code. ISM Code itu adalah kepanjangan dari International Safety Management, di mana fungsinya itu sebagai standar internasional sistem manajemen keselamatan untuk pengoperasian kapal supaya aman dan selamat dan usaha pencegahan pencemaran di laut. ISM Code itu adalah suatu upaya di mana untuk mencegah untuk memberikan bebas pencemaran di laut dan memastikan bahwa kapal tersebut aman dan selamat. Ada beberapa cara seperti selalu memperhatikan limbah atau sampah pada kapal ataupun seperti minyak, dan untuk keselamatan dan keamanan dengan cara mencegah dan minimalisir suatu kejadian atau kecelakaan seperti kebakaran atau tabrakan. Oke, yang kedua itu ISPS Code. ISPS Code itu adalah kepanjangan dari International Ship and Port Security Code.
di mana fungsinya itu untuk mengatur tentang kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap negara dalam menanggulangi atau mencegah ancaman terorisme di laut. Di sini ada 6 upaya. Yang pertama itu adalah Ship Security Plan, di mana itu adalah rencana keamanan kapal. Yang kedua itu adalah Port Facility Security Plan, rencana keamanan fasilitas pelabuhan. Yang ketiga itu adalah Ship Security Officer, itu adalah perwira keamanan kapal. Yang keempat adalah Company Security Officer, itu perwira keamanan perusahaan. Yang kelima Port Facility Security Officer, yaitu adalah perwira keamanan fasilitas pelabuhan. Dan yang keenam itu adalah Security Level atau tingkat keamanan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Taruna Muda Farhan Agus, NIT 10332011011, kelas Teknologi 2A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan atas soal yang diberikan dari ujian akhir semester 2 mata kuliah Budaya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. Pertanyaan pertama yaitu mengapa pentingnya bagi saya sebagai calon perwira transportasi pelayaran untuk mempelajari dan memahami ISM dan ISPS Code. Alasan untuk ISM Code sendiri, seperti yang kita ketahui, ISM Code atau kependekan dari International Safety Management Code adalah standar internasional sistem manajemen keselamatan untuk pengoperasian kapal secara aman dan usaha pencegahan pencemaran di laut. Pentingnya bagi saya untuk mempelajari ISM Code adalah untuk menjamin keselamatan penumpang ataupun awak kapal di laut, untuk menghindari kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa, serta kerusakan kapal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan di laut. ISM Code merupakan produk IMO yang akhirnya diadopsi oleh SOLAS pada tahun 1954, sehingga saya sebagai calon perwira kapal harus mematuhi aturan tersebut. Yang kedua yaitu alasan untuk ISPS Code sendiri, seperti yang kita ketahui, International Ship and Port Security Code atau ISPS Code adalah regulasi yang IMO yang secara khusus mengatur tentang kegiatan dan langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap negara dalam menanggulangi ancaman terorisme di laut. Pentingnya bagi saya untuk pelajari ISPS Code sendiri itu untuk menjamin keselamatan dan keamanan penumpang ataupun awak kapal di laut, serta untuk menghindari atau mencegah kemungkinan aksi teroris yang mengancam keamanan maritim, khususnya terhadap penumpang kapal dan awak kapal, serta keselamatan kapal pada umumnya yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian bagi pihak perusahaan kapal. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan bagaimana upaya saya untuk memastikan bahwa implementasi dari ISM dan ISPS Code dapat dilaksanakan oleh bawahan saya di kapal nantinya. Upaya saya nantinya sebagai calon perwira kapal yaitu yang pertama, dengan melakukan pendahuluan yang menjelaskan definisi, sasaran dan penerapan ISM Code sendiri dan ISPS Code. Yang kedua, perusahaan yang harus menyatakan secara tertulis kebijakan tentang ISM Code dan ISPS Code, dan memastikan bahwa setiap personil awak harus mengetahui dan mematuhinya di atas kapal. Yang ketiga yaitu nakoda bertanggung jawab untuk membuat sistem tersebut berlaku di atas kapal dan memotivasi kepada awak kapal untuk melaksanakan sistem tersebut serta memberi mereka instruksi yang diperlukan. Nakoda adalah jabatan tertinggi di kapal yang mempunyai kewenangan yang lebih dan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan keselamatan, pencegahan pencemaran, dan meminta bantuan perusahaan sesuai keperluan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Sir, Taruna Muda Ahmad Sodik dari kelas Teknik 2A NIT 12330520101. Izin menjawab. Kenapa ISM Code dan ISPS Code penting untuk dipelajari oleh Taruna? Karena menurut saya itu berhubungan dengan keselamatan dan keamanan, juga menyangkut dengan jiwa seseorang. Seperti yang kita ketahui, ISM Code merupakan standar sistem manajemen keselamatan untuk pengoperasian kapal secara aman, menghindari resiko kecelakaan, dan untuk pencegahan pencemaran di laut. Sedangkan ISPS Code lanjutannya merupakan aturan menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan. Tujuan dari penerapan ISM Code adalah menjamin keselamatan di laut untuk menghindari kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa serta kerusakan kapal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan di laut. Dan juga
dalam pelaksanaannya agar terlaksana dengan baik secara manajemen maupun pengoperasian, baik itu dari perusahaan pelayaran atau shipping company dan mereka yang terlibat dengan pengelolaan dan pengoperasian kapal itu harus saling berkoordinasi dan baik itu secara manajemen dan juga pengoperasian. Karena ISM Code ini diperuntukkan untuk perusahaan pelayaran atau shipping company dan mereka yang terlibat dengan pengelolaan atau pengoperasian kapal yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam operasi kapal yang aman, bebas pencemaran. ISM Code dalam penerapan mengikuti konsep dari ISO atau International Organization for Standardization. Dengan menerapkan ISM Code dengan baik, maka pengelolaan kapal dapat berjalan dengan baik. Kapal dengan sistem manajemen yang baik dapat membatasi dalam pembuangan seperti minyak atau sampah, meminimalisir kerugian dalam kecelakaan dan juga pencegahan kecelakaan seperti tabrakan atau kebakaran. Mungkin itu saja, Sir, yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Sir, nama saya Andrea Prananta Pesik, NIT 123305201007. Mengapa perwira wajib mengetahui ISM dan ISPS Code dan penerapannya di atas kapal? Langsung saja, ISM Code atau kesingkatan dari International Safety Management Code adalah standar International System Management keselamatan untuk pengoperasian kapal secara aman dan usaha pencegahan pencemaran di laut. Calon perwira wajib memahami materi ini agar perwira kapal dapat menjamin keselamatan para awak kapal untuk menghindari kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa serta kerusakan kapal yang dapat menimbulkan pencemaran di lingkungan laut. Para calon perwira kapal juga harus memahami ISPS Code untuk mengurangi resiko terhadap kecelakaan penumpang, awak kapal, dan personil di atas kapal pada wilayah pelabuhan dan juga terhadap kapal dan muatannya ataupun propertinya. Selain itu, untuk meningkatkan keamanan kapal di pelabuhan serta mencegah pelayaran menjadi sasaran dari terorisme internasional. Inilah mengapa sangat penting bagi perwira pelayaran untuk memahami materi ini, karena di atas kapal dia akan memimpin dan akan mengarahkan seluruh kru kapal agar menjalankan ISM dan ISPS Code agar pelayaran dapat berjalan dengan baik. ISM dan ISPS ini memiliki tujuan yang hampir sama. Nah, dengan menerapkan ISM dan ISPS Code dengan baik, maka pengelolaan kapal dapat berjalan dengan baik. Kapal dengan sistem manajemen yang baik dapat membatasi dalam pembuangan seperti minyak atau sampah, meminimalisirkan kerugian dalam kecelakaan dan pencegahan kecelakaan seperti tabrakan atau kebakaran. Dari pencegahan terjadinya kecelakaan kapal dapat menjaga keselamatan awak kapal dan penumpang, dan perlindungan lingkungan dari pencemaran baik udara maupun di laut. Nah, cara saya mengimplementasikan ISM Code sebagai calon perwira transportasi laut. Yang pertama yaitu terutama saya akan mendalami pemahaman mengenai ISM Code. Terutama saya akan memastikan 4 aspek. Yang paling penting yaitu kesesuaian dokumen, sasaran manajemen keselamatan di perusahaan, sumber daya manusia dan personel kru kapal, serta pemeliharaan kapal dan peralatannya. Lalu saya akan selalu mengingatkan dan memberi pengetahuan mengenai ISM dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Taruna Muda Iksan Selamat Riyadi, kelas Teknologi Nautikal A, NIT 123305201014. ISM kode atau kependekan dari International Safety Management. Kode adalah standar internasional sistem manajemen keselamatan untuk pengoperasian kapal secara aman dan usaha
pencegahan pencemaran di laut. Tujuan dari penerapan ISM Code adalah untuk menjamin keselamatan di laut, menghindari kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa, serta kerusakan kapal yang dapat menimbulkan pencemaran di lingkungan laut. Latar belakang dibuatnya ISM Code adalah banyak terjadi kecelakaan kapal. Dari kecelakaan-kecelakaan tersebut pada umumnya disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian manusia dalam pengoperasian kapal, dan hanya sedikit yang tergolong dalam kegagalan teknologi. Pada saat itu peraturan dan konvensi yang ada seperti MARPOL, SOLAS, Load Line Convention, dan peraturan klasifikasi kapal yang sebagian besar hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis atau perangkat keras, dan sedikit yang berkaitan dengan manusia atau perangkat lunak. ISM Code ini diperuntukkan untuk perusahaan pelayaran shipping company dan mereka yang terlibat dengan pengolahan atau pengoperasian kapal yang bertujuan dapat memperbaiki kinerja perusahaan dalam operasi kapal yang aman dan bebas pencemaran. ISM Code dalam penerapannya mengikuti konsep-konsep dari ISO, International Organization for Standardization. Dengan menerapkan ISM Code dengan baik, maka pengolahan kapal dapat berjalan baik. Kapal dengan sistem manajemen yang baik dapat membatasi dalam pembuatan seperti minyak atau sampah, meminimalkan kerugian dalam kecelakaan, dan pencegahan kecelakaan seperti tabrakan atau kebakaran. Dari pencegahan terjadinya kecelakaan kapal dapat menjaga keselamatan manusia, penumpang dan awak kapal, keselamatan properti kapal dan muatan, dan perlindungan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sir. Perkenalkan, nama Taruna Muda Muhammad Jifrianto dengan nomor induk Taruna 1233052010016 dengan kelas Teknologi Nautika A. ISM Code merupakan produk dari IMO, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan untuk Pengoperasian Kapal secara aman dan untuk mencegah pencemaran di laut. Yang intinya dari ISM Code ini bertujuan menjamin keselamatan di laut, mencegah kecelakaan dan kematian, dan juga mencegah kerusakan pada lingkungan dan kapal. ISM Code ini sangat penting untuk diketahui oleh para perwira-perwira transportasi, karena di dalam ISM Code ini terdapat aturan-aturan keselamatan untuk para awak-awak kapal. Dan untuk mengimplementasikan ISM Code ini kepada para kru atau bawahan-bawahan, yaitu 1. Dengan mempersiapkan penyediaan latihan-latihan keselamatan, pengoperasian kapal, dan keselamatan lingkungan yang dilakukan terus-menerus sehingga para kru atau bawahan ingat dan terlatih tetap selalu siap siaga dalam menghadapi kecelakaan-kecelakaan atau tidak lalai dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, untuk menetapkan kebijakan tentang peraturan-peraturan usaha perlindungan terhadap semua risiko yang sudah dikenal, baik itu risiko yang terjadi, itu baik kebakaran ataupun tubrukan dan lain sebagainya. Yang ketiga, secara terus-menerus meningkatkan keterampilan personil dalam manajemen keselamatan di laut, terutama di atas kapal, termasuk juga kesiapan terhadap keadaan darurat yang berhubungan dengan keselamatan perlindungan lingkungan, barang atau jasa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sir. Mohon izin, Taruna Muda Frelio Raya Tajulu. Nomor induk Taruna 12330520112 dari kelas Teknologi Nautika 2A. Izin menyampaikan penjelasan mengenai pentingnya ISPS dan ISM Code sebagai seorang perwira di atas kapal
dan bagaimana implementasinya bagi bawahan. International Ship and Port Facility Security Code atau yang dikenal ISPS Code merupakan peraturan internasional tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan yang terdiri atas dua bagian A dan bagian B. Bagian A berisi tentang persyaratan wajib untuk pemerintah, kapal atau perusahaan, dan fasilitas pelabuhan. Sedangkan bagian B berisi pedoman. Pemberlakuan ISPS Code dimulai pada 1 Juli 2004 sesuai dengan ketetapan Diplomatic Conference yang diselenggarakan IMO. Mencakup jenis kapal yang melakukan kegiatan pelayaran internasional, kapal penumpang yang meliputi kapal penumpang berkecepatan tinggi, kapal barang meliputi kapal berkecepatan tinggi berukuran 500 gross tonnage ke atas, dan unit kapal pengeboran lepas pantai bergerak, dan fasilitas pelabuhan yang melayani kapal yang melakukan kegiatan pelayaran internasional. Kemudian International Safety Management Code atau ISM Code adalah regulasi internasional pelayaran dalam hal keselamatan pelayaran dan pencegahan polusi laut akibat pelayaran. ISPS Code dan ISM Code adalah wajib dilaksanakan bagi industri pelayaran yang multi-stakeholder. Untuk itu, sebagai seorang perwira di atas kapal, saya wajib dan harus bisa memahami segala jenis peraturan dan undang-undang yang berlaku seperti ISM Code. Karena pemahaman ISM Code sangat penting bagi seorang perwira agar segala jenis keamanan dan keselamatan di atas kapal dapat berjalan dengan lancar dan aman. Untuk memaksimalkan implementasi ISM dan ISPS Code dapat terlaksana oleh para kru kapal, maka sebagai seorang perwira di kapal kita harus terlebih dahulu memahami ISM dan ISPS Code sebagai contoh untuk kru kita nantinya. Dan juga memastikan sebelum dapat berlayar, para kru kapal yang akan bekerja di atas kapal harus melakukan training atau diklat mengenai ISM dan ISPS Code terlebih dahulu agar terbentuk sinergi antar kru kapal dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Izin sir, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tanggapan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Anggota Skuadra kelas TN2A, NIT 12330520 1008. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa penting bagi calon-calon perwira transportasi pelayaran untuk mempelajari dan memahami ISM dan ISPS Code. Tujuan dari penerapan ISM Code adalah menjamin keselamatan di laut untuk menghindari kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa serta kerusakan kapal yang dapat menimbulkan korban jiwa serta kerusakan kapal yang dapat menimbulkan pencemaran di laut. ISM Code merupakan produk IMO International Maritime Organization yang akhirnya diadopsi oleh SOLAS Safety of Life at Sea pada tahun 1994. ISM Code atau International Safety Management Code adalah standar internasional sistem manajemen keselamatan untuk pengoperasian kapal secara aman dan usaha pencegahan pencemaran di laut. ISM Code ini diperuntukkan untuk perusahaan pelayaran, shipping company, dan mereka yang terlibat dengan pengelolaan atau pengoperasian kapal yang bertujuan dapat memperbaiki kinerja perusahaan dalam operasi kapal yang aman dan bebas pencemaran. ISM Code dalam penerapannya mengikuti konsep dari ISO, International Organization for Standardization. Dengan menerapkan ISM Code dengan baik, maka pengelolaan kapal dapat berjalan dengan baik. Kapal dengan sistem manajemen yang baik dapat membatasi dalam pembuangan seperti minyak atau sampah, meminimalkan kerugian dalam pencemaran dan pencegahan kecelakaan seperti tabrakan atau kebakaran. Dari pencegahan terjadinya kecelakaan atau dapat menjaga keselamatan manusia, penumpang, dan awak kapal, keselamatan properti kapal dan muatan, dan perlindungan lingkungan dari pencemaran baik
di udara maupun laut. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin, Taruna Ahmad Zaki, nomor induk Taruna 1233 0520 1002, kelas Teknologi Nautikal 2A. ISM Kode atau kependekan dari International Safety Management Kode adalah standar internasional sistem manajemen keselamatan untuk pengoperasian kapal secara aman dan usaha pencegahan pencemaran di laut. Tujuan dari penerapan ISM Kode adalah menjamin keselamatan di laut untuk menghindari kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa serta kerusakan kapal yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan di laut. ISM Kode merupakan produk IMO International Maritime Organization yang akhirnya diadopsi oleh SOLAS Safety of Life at Sea pada tahun 1994. Latar belakang dibuatnya ISM Kode adalah banyaknya terjadi kecelakaan di kapal. Dari kecelakaan tersebut pada umumnya disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian manusia dalam pengoperasian kapal dan hanya sedikit yang tergolong dalam kegagalan teknologi. Pada saat itu peraturan dan konvensi yang ada seperti MARPOL, SOLAS, Outline, Convention, dan peraturan klasifikasi kapal yang sebagian besar hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis atau perangkat kira saja, dan sedikit yang berkaitan dengan manusia atau perangkat lunak. Dari beberapa studi yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar kesalahan yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian manusia dapat dikontrol dengan penerapan sistem manajemen keselamatan yang baik. ISM Kode ini diperuntukkan untuk perusahaan pelayaran, shipping company, dan mereka yang terlibat dengan pengelolaan atau pengoperasian kapal yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam pengoperasian kapal yang aman dan bebas pencemaran. ISM Kode dalam penerapannya mengikuti konsep-konsep dari ISO, International Organization for Standardization. Dengan menerapkan ISM Kode dengan baik, maka pengelolaan kapal dapat berjalan dengan baik. Kapal dengan sistem manajemen yang baik dapat membatasi dalam pembuangan seperti minyak atau sampah, meminimalkan kerugian dalam kecelakaan dan pencegahan kecelakaan seperti tabrakan atau kebakaran. Dari pencegahan terjadinya kecelakaan kapal, dapat menjaga keselamatan manusia, penumpang dan awak kapal, keselamatan properti kapal dan muatan, dan perlindungan lingkungan dari pencemaran baik di udara maupun di laut. Terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.